penting jadi relawan itu harus sehat dulu ya. Karena nanti kalau nggak sehat malah nggak bisa nolong orang lain gitu ya. Itu yang penting. Tapi menariknya adalah kalian, saya salut juga bahwa kalian mau jadi relawan COVID ini, walaupun ini kan dikemasnya sebagai KKN ya. Jadi memang saya sih tahu sih waktu bahwa alasan kan bisa bermacam-macam ya. Nah, kebetulan saya kan juga menerima beberapa pemeriksaan kesehatan kemarin yang untuk KKN relawan ini. Ada yang alasannya biar cepat nih KKN-nya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga kalau menurut saya sih. Ya, asalkan kalian tahu bahwa sebenarnya kalau menurut saya KKN kali ini, topik ini tuh punya apa ya? Punya penekanan yang lebih, ya, penekanan yang lebih. Artinya di saat UMY mau membuka kuliah walaupun blended ya, ada yang daring dan luring, gitu ya. KKN. Itu. Iya, KKN ya, ini lagi. Nah, tapi sisi yang lain, ini belum ada gitu yang kampus yang lain yang berani buka. Ini kita persoalan. Dan juga yang lebih penting lagi ada surat, mungkin kalau kalian sudah pernah baca ya, ada surat larangan sebenarnya dari Muhammadiyah COVID Command Center untuk membuka kuliah offline. Ya. Jadi sebenarnya kan ini jadi ada dilematis sebenarnya, sehingga peran kalian di sini dalam hal relawan COVID itu saya kira penting sekali gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan ke dunia luar bahwa kita siap, ya, siap dan insya Allah sanggup gitu ya, untuk menjaga apa yang sudah kita mulai ini, apa yang sudah UNY mulai dengan perkuliahan offline ini, blended ini, tetap sehat, ya, tetap aman, ya, gitu ya. Itu mungkin ya landasan filosofisnya dulu ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Sebenarnya COVID ini sampai sejauh mana sih sekarang itu ya? Apa namanya, kasus ini sudah sampai sejauh mana sih COVID ini? Karena kok kelihatannya kalau kita ngikutin di TV gitu ya, nggak ada bisa-bisa, nggak berhenti-berhentinya ya. Ini data sampai tanggal 13 September. Saya ngambil di websitenya COVID Kemenkes. Ya. Jadi kalau dunia, ya, di seluruh dunia sudah ada kasus yang terkonfirmasi. Konfirmasi itu artinya pakai pemeriksaan swab. Ya, pemeriksaan swab bukan rapid. Pemeriksaan PCR, RT-PCR itu sebanyak hampir 30 juta orang. Ya. Hampir 30 juta orang. Ya memang kalau dibandingkan dengan penduduk dunia yang hampir 7 miliar mungkin ya itu kecil banget sih. Ya. Tapi tetap terus naik terus ya kalau kita lihat ya. Sementara di Indonesia udah melebihi 200-an ribu. Bahkan tadi pagi mungkin udah 200 ribu. Yang meninggal di seluruh dunia hampir 1 juta. Di Indonesia mendekati 9.000 orang. Sehingga kalau tingkat kematian dari kasus yang terkonfirmasi ya, itu kalau kita tuh 4% melebihi angka dunia. Ya. Melebihi angka dunia. Waiting for connection. Sampai sini jelas ya? Mengikuti ya? Iya. Ya. Jelas, Pak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Jelas, boleh Pak. lewat chat atau mau langsung raise hand gitu silakan ya. Baik, kemudian kita lihat di Indonesia sendiri ya. Kalau kita lihat di Indonesia, itu kalau kita lihat yang di angka yang paling panjang nih ya, yang paling besar ya, yang di bawah itu. Kelihatan secara sepintas saja kita lihat bahwa trennya naik terus, apapun itu. Ya. Trennya itu naik terus. Nah, kita lihat, ini dari mulai 2 Maret sampai September ini, tanggal 14. Ya. Jadi Maret itu adalah awal mulai merebaknya kasus ini di Indonesia. Setelah mulainya di Wuhan itu akhir Desember. Kan?
Nah, dari yang grafik yang biru itu adalah yang terkonfirmasi, artinya sudah di swab hasilnya positif. Itu meningkatkan memperlihatkan peningkatan ya. Yang sembuh juga alhamdulillah begitu meningkat juga. Yang meninggal ini kecenderungannya malah menurun ya, atau bahkan stabil ya. Sehingga kita lihat secara umum kasusnya masih belum memperlihatkan puncaknya. Kita belum melihat puncaknya. Artinya kalau kita sudah melihat puncak berarti ada penurunan. Ya. Kalau kita sudah melihat puncak artinya ada yang menurun gitu. Jadi ini masih belum kelihatan puncaknya di mana. Nah kalau kita lihat dari komposisinya yang terkena itu ya, kita lihat yang di gambarnya di atas kiri itu, ternyata yang terkena paling banyak itu mulai umur 15 tahun sampai 64 tahun kelompok itu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi usia-usia produktif yang terkena, ya. Di mana dia mungkin kerja sebagai pegawai negeri, kerja sebagai karyawan swasta, atau ini juga di sini mahasiswa juga ada, ya. Dan artinya bisa mempengaruhi produktivitas Indonesia secara keseluruhan. Baik, kita lanjut sekarang bagaimana dengan Yogyakarta. Ya, kita lihat ya di sini ya. Yang bawah juga yang biru itu yang terkonfirmasi ya. Yang terkonfirmasi itu yang sudah di swab dengan hasil positif. Yang hijau itu yang sembuh dan yang meninggal yang merah ya, dan yang dirawat yang kuning. Kita masih melihat sini kecenderungannya meningkat semua. Ya kan? Belum kelihatan puncaknya, lagi-lagi belum kelihatan puncaknya. Ya. Kemudian yang dari per bulan juga begitu. Jadi apalagi yang Agustus ini. Agustus ini meningkat luar biasa ya. Ini yang kesembuhannya. Artinya yang terkonfirmasi itu adalah gabungan dari yang sembuh, yang dirawat, dan meninggal. Ya. Jadi bulan Agustus ini bulan yang puncaknya. Saya nggak tahu apakah itu terkait dengan perayaan 17 Agustus mungkin ya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya sih. Nah, di yang bawah itu ya. Mulai peningkatannya per hari. Ternyata ya enggak juga ya. 17 Agustus ini ya meningkat tapi tidak puncaknya gitu ya. Agustus, 17 Agustus. Jadi teman-teman semua kita masih bisa melihat baik di Indonesia maupun di Yogyakarta semua itu masih meningkat. Nah, tentu saja ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh seberapa besar sih kita melakukan pengecekan. Seberapa banyak upaya pengecekan yang sudah dilakukan. Dan pengecekan itu bukan rapid, karena rapid itu bukan alat diagnosa. Rapid itu hanya alat untuk melihat kekebalan tubuh kita. Apakah sudah ada kekebalan tubuh akibat paparan virus? Apakah baru terpapar? Nah, itu saja. Tapi untuk bisa menentukan bahwa diagnosanya dia terkena gitu, itu harus swab. Dan swab itu walaupun mulai banyak fasilitas yang bisa melakukan, tapi masih terbatas. Ya. Di Jogja, selain di Balai Laboratorium Lingkungan, bisa juga ke Sarjito. Sebenarnya AMC, klinik AMC kita itu punya UNY itu bisa melakukan itu. Tapi sekarang dalam tahapan sedang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Tapi secara fungsi kita bisa melakukannya. Ya. Nah itu kita bekerjaan dengan kasus sebenarnya. Kasus itu kalau mau bagus sebenarnya semua di swab semua. Dan itu yang dilakukan di luar negeri. Ya. Di luar negeri nggak pakai rapid, ya, pakainya swab. Karena itu menentukan diagnosis. Yang dilakukan Australia misalnya, setelah mereka pernah terlambat gitu untuk mengatasi ini, mereka langsung swab berapa juta orang ditargetkan dalam beberapa waktu lalu. Kita belum sampai ke sana. Ya. Tetapi kalau melihat kasus per kasus yang dilakukan Bantul, Kabupaten Bantul itu cukup baik. Kabupaten Bantul itu melakukan swab massal untuk semua tenaga kesehatan yang di puskesmas. Ya. Dan sehingga ketahuan dari situlah bahwa ada kemudian
tenaga kesehatan di beberapa puskesmas yang positif, sehingga beberapa puskesmas harus tutup. Ya. Tutupnya karena harus dilakukan desinfektan. Ya. Dan juga sebenarnya harusnya karantina semua itu, ya, yang kontak itu. Jadi memang kasus angka-angka ini dipengaruhi oleh banyak hal sebenarnya. Salah satu tadi adalah seberapa banyak pemeriksaan swab yang telah dilakukan. Baik itu untuk meningkatkan kewaspadaan kita bahwa kasus COVID ini belum sampai ke puncaknya. Kalau ditanya kapan juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi kayak disodori piring tempe gitu ya. Kayak Mas Sofi udah pernah saya tanya. Kayak disodori piring tempe itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi nggak tahu kapan ini. Oke, nah sekarang saya ingin juga meningkatkan kewaspadaan kalian semua dengan kita bicara dengan tentang COVID-nya itu ya. COVID itu apa sih gitu? Kok sampai bisa membuat kayak kontroversi di masyarakat gitu. Kalau sekarang ini bahkan kalau kalian ngikutin kasusnya ya kan, ada yang sampai di penjara gara-gara dianggap tidak mempercayai COVID ini sebagai suatu fakta masalah kesehatan. Mungkin kan tahu kan kasusnya Jering itu ya. Karena dia menganggap bahwa COVID ini hanya rekayasa, konspirasi gitu ya, untuk keuntungan beberapa pihak saja. Sehingga dia sekarang harus diadili. Ya. Tapi di sisi lain yang meninggal itu banyak. Ya. Bahkan tenaga kesehatan tuh makin nambah kasusnya itu yang meninggal. Ya. Kita lihat dulu apa itu COVID. COVID itu singkatan ya dari coronavirus disease. Ya, jadi COVID sendiri, istilah COVID sendiri adalah nama penyakit. Ya. Dan 19-nya itu diambil dari tahun di mana dia muncul. Jadi COVID ini disebabkan oleh strain baru dari virus corona. Virus corona sendiri sudah ada, sudah lama ada. Ya, kenapa disebut corona? Karena sifat bentuknya yang seperti mempunyai corona, mempunyai crown, mempunyai mahkota. Ya. Kan ada belenduk-belenduk itu ya, ada bulatan-bulatan di sekelilingnya. Virus ini sebenarnya tadi tidak dianggap baru, tapi dia strain-nya yang sekarang itu baru. Strain itu artinya kayak jenisnya lah, kayak tipenya. Tapi familinya tetap dia itu corona, SARS corona. Dan dia juga menyebabkan SARS corona, SARS virus ya, dan beberapa juga jenis virus flu. Sehingga memang kadang-kadang ada yang di rapid itu positif reaktif gitu, tapi sebenarnya bukan pada saat di swab ternyata bukan COVID ya, karena dia mungkin strain yang lain gitu. Ya. Kasus-kasus sudah mungkin nggak pernah baca juga tentang yang di Spanyol gitu ya. Apa namanya pada saat wabah dulu gitu, itu juga bagian dari SARS-CoV juga. Nah, tanda dan gejalanya ini kalian juga harus tahu bahwa nanti karena sebagai relawan kalian akan bertugas di beberapa tempat di kampus kita. Saya masih menunggu konfirmasi dari Pak Ruzi dan juga di tim mitigasi COVID. Di mana saja kalian akan melakukan tugas KKN-nya. Itu belum. Sampai saat ini saya sih belum dapat. Ya. Tapi kalian harus tahu ya, bagaimana tanda dan gejalanya. Jadi karena disebabkan oleh virus, ini memang gejalanya seperti virus biasa, seperti flu, gitu ya. Demam, coba di sini yang nggak pernah kena flu, ya. Mesti semua pernah kena flu. Badan nggak enak, gergesi, demam, nyeri tenggorokan, batuk pilek, gitu. Badan pegel-pegel, ngilu-ngilu, ya seperti itulah, tandanya seperti itu. Ya. Kalau sudah lebih parah lagi, dia akan susah bernafas, karena yang terkena adalah paru-paru, ya. Kasus kemarin yang mengenai keluarga dari salah seorang dosen di MKIK, beliau dengan legowonya kemudian menyebarkan hasil lab-nya, hasil pemeriksaan foto paru-parunya anaknya gitu ya, diperlihatkan yang normal dan yang tidak, yang dialami oleh anaknya itu. Bagaimana gambarannya begitu mengerikan gitu ya.
kondisi paru-paru yang sudah terkena radang, terkena infeksi virus itu begitu mengerikannya. Dan beliau dengan legowonya menyebarkan ini, meminta kita untuk menyebarkan ke masyarakat luas. Ini loh, buktinya ini ada nyata. Nah, dampak lebih lanjut bisa menimbulkan kematian. Dan memang sebenarnya jarang ya. Kalau kita lihat kan dari kasus, dari tadi angka-angka tadi saja ya, 4%. Sebenarnya kalau dilihat dari kuantitasnya hanya 4%. 4% itu kecil sebenarnya. Tapi tentu saja kematian tetap kematian. Nyawa manusia nggak bisa dihargai sebagai angka saja. Ini tanda-tanda dan gejalanya. Nah, biasanya nih gejalanya ini berkisar antara 2 hari sampai 14 hari. Bahkan lebih sebenarnya, tapi rata-rata 14 hari. Sehingga kenapa kok karantina itu 14 hari? Karena asumsinya, begitu kita kena, dalam waktu 14 hari akan muncul gejala. Nah, pada saat itulah kita melakukan tindakan yang lebih tepat lagi. Mungkin dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan swab. Ini mohon maaf ini apa namanya? Semoga kelihatan ya. Bagaimana penyebarannya? Nah, COVID itu menular lewat berhubungan dekat dengan sakit. Ya. Berhubungan dekat dengan orang yang sakit. Dikatakan kontak erat itu kalau kita tuh berdekatan dalam jarak 1 meter. Ngobrol gitu ya. Minimal 15 menit. Ya, minimal 15 menit dalam jarak 1 meter. Dan dia nular lewat droplet. Droplet itu adalah percikan air liur. Ya kan kalau kita ngomong itu mesti ada itu yang muncrat itu. Nggak perlu kelihatan. Ya. Atau bahkan batuk gitu ya, batuk pilek dengan tidak mengindahkan etika batuk kan. Etika batuk kan kita bisa nutupin dengan lipatan siku kita ya. Atau pakai tisu. Ya. Kalau tisu tapi harus langsung buang. Nah, kemudian kalau setelah misalkan dia nggak pakai etika batuk gitu ya, dia nutup pakai tangan, kan? Misalnya ada orang yang batuk pilek nutup pakai tangan, kemudian dia menyentuh berbagai permukaan, meja kah, atau misalnya botol minum ini, ya. Nah, kemudian ada orang lain yang menyentuh permukaan yang sama, yang disentuh oleh orang yang sakit tadi, sehingga kemudian dari tangannya yang menyentuh tadi, mungkin mengusap-usap mata. Nah, virus itu masuk lewat selaput lendir mata, lendir hidung dan mulut. Ya. Atau droplet. Dari droplet itu adalah misalnya si orang tadi itu bersin, ya, kemudian percikan ludahnya nempel di meja. Nah, kemudian dia akan menyebar, akan menguap. Nah, itulah penularannya dari situ. Ya. Nah, sehingga penting sekali kita tahu dan kita meyakinkan bahwa semua permukaan yang mudah terkena oleh tangan, itu harus sering-sering dibersihkan. Ya. Apa saja kira-kira? Pegangan pintu, itu yang paling banyak. Ya. Pegangan pintu, meja, laptop, permukaan laptop, mungkin dia pinjam-pinjam orang. Ya. Gelas, atau apa lagi? Kamar mandi ya, mungkin flushnya toilet ya. Sehingga penting sekali kita untuk tahu protokolnya kalau masuk ruangan seperti apa. Kita jangan pakai telapak tangan ya. Kita dorong pakai siku. Atau nah masalahnya di kadang-kadang yang pintu yang satu sisi itu loh terbuka itu. Kalau kita di sisi yang harus menarik, ya itu yang masalah. Nah, sehingga selain itu kita harus sering-sering cuci tangan. Ya, harus sering-sering cuci tangan. Nah, ini adalah sifat-sifat masa hidup virus ya di berbagai permukaan. Ya. Karena ternyata misalnya virus itu kayak di sini nih, saya lagi di ruangan LP3M, ini mejanya meja kaca. Ya. Nah, meja kaca ternyata bisa mempertahankan masa hidup virus sampai 4 hari. Ya. Tapi berbeda dengan plastik. Yang plastik lain. Cardboard. Nah, cardboard itu kardus. Itu 1 jam. Ya.
besi 2-3 hari, kayu 4 hari. Nah, maksudnya apa? Sehingga kalau kita di sini kita tahu masa hidup virus itu yang disesuaikan dengan lingkungan tempat kita bekerja, kita akan tahu kepentingannya kapan kita harus melakukan pembersihan. Ya. Kapan kita harus sering-sering membersihkan. Berarti kalau yang dia waktu hidupnya panjang dan penggunaan ruangannya lebih sering, kita harus sering-sering bersihkan. Ya tetap semuanya akhirnya harus sering-sering bersihkan ya, walaupun kapanpun dia masa hidupnya berapa lama pun dia tetap harus sering-sering bersihkan. Nah, masalahnya lagi adalah suhu ruangan. Ya. Suhu ruangan di mana virus itu berada. Oke, dia gelas itu 4 hari, tapi kalau suhu ruangannya dingin, dia akan lebih lama lagi. Ya, mungkin bisa sampai 1 minggu, misalkan gitu. Nah, ini perlu kita pahami juga. Nah, sehingga sebagai relawan, ya, sebagai relawan nanti di dalam KKN ini, apa sih yang kalian bisa lakukan? Pertama, tolong menurut saya kita luluskan niat dulu. Ya. Luluskan niat dulu bahwa KKN kalian ini mungkin ada sedikit muatan, menurut saya tuh kok benar-benar pengabdiannya gitu. Karena kita bekerja di sini, ya bertugas itu sebagai mahasiswa ini juga ada muatan bahwa kita dituntut untuk lebih waspada. Ya. Kita menjaga bagaimana, yang pertama diri kalian sehat dulu dan aman dulu. Ya. Baru yang kedua, bagaimana kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat juga di kampus ini. Ya. Dimanapun nanti kalian akan berada, apa mau ditugaskan di ruang kuliah, mau di UMB Boga misalkan, mau di mana lagi, masjid barangkali, ya, itu tujuannya tetap sama. Nah, sehingga apa yang bisa kalian lakukan nanti yang ini pertamanya, pencegahan diri sendiri. Jangan sampai kalian malah jadi korban, ya, jadi korban. Yang kedua, kita bekerja untuk lingkungan kita. Ya. Nah, ini nanti kan kalian akan ada program-program ya. Kalau saya kemarin mengikuti persiapan dari KKN ini, dari tim LP3M, nanti kalian akan ada program-program edukasi, pembuatan flyer, poster, atau bahkan video-video. Nah, memang sekarang dengan perkembangan teknologi media informasi ini, media informasi yang konvensional ini, walaupun mungkin masih digunakan, tapi sudah kurang efektif dibandingkan yang media sosial ya. Apalagi kalau kita tujuannya adalah, sasarannya adalah mahasiswa gitu, remaja gitu, itu mesti akan lebih kena banget kalau pakai seperti itu. Nah, terus juga bagaimana yang harus dilakukan pada saat kalau misalkan ada kasus. Ya. Nanti akan kita jelaskan di dalam. Prinsip utama, kenali bahaya. Ya. Jadi kalian bekerja, bertugas itu di dalam KKN ini, karena nanti tujuannya memang untuk mempromosi kesehatan gitu ya, terkait sama COVID ini, kalian harus tahu bahayanya dulu gitu ya. Artinya bahaya itu, oh ini ada yang sakit, ada yang ngeluh demam nih. Apapun itu kasus gejalanya, demam, karena demam bisa apapun. Ya. Demam bisa cuma virus biasa, flu biasa, bukan COVID. Bisa demam berdarah, bisa tipes, segala macam. Tapi dalam hal ini kita harus waspadai bahwa ini adalah mungkin kasus COVID. Ya. Sehingga kenali dulu, oh itu udah ada demam, berarti kita harus jaga-jaga. Ya, kita kenali bahaya. Itu kalau yang demam ya, karena ada kasus-kasus lain nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu strategi yang sesuai. Ya. Kalau ada demam, berarti apa yang kita lakukan? Kita jangan menyentuh, kita cukup telepon tim reaksi cepat yang insya Allah akan segera dibentuk di UNY ya. Nah, mereka lah dengan APD yang sesuai, dengan alat pelindung diri yang sesuai, yang akan segera menangani, membantu kalian menangani. Yang ketiga, tetap tawakal. Ya, artinya kita tetap akan menggantungkan diri pada Allah. Ya. Apapun usaha yang kita lakukan, ya. Sebaik mungkin itu harus didasari bahwa tetap yang menjadi eksekutor akhirnya adalah Allah. Ya. Apakah usaha kita berhasil atau tidak. Ya. Dengan apapun alasan atau apapun. Jadi
kita berusaha secara maksimal. Setelah itu bergantung pada Allah. Ya. Nah, ini ada tata tertib pencegahan di UMY nih. Ya. Ini dibikin apa namanya ya, singkatan gitu ya. Mas, jangan lupa tawakal. Masnya itu apa? Selalu memakai masker. Ya. Pencegahannya itu ya. Masker itu sekarang itu wajib. Ya. Orang sudah terbiasa kemanapun pakai masker, bahkan menggunakan masker yang fashionable sekarang. Ya. Ada yang dari batik lah, ada yang komunitas lah, segala macam. Masker. Yang kedua, J-nya adalah jaga jarak minimal 1 meter, bahkan 1,5 meter. Jaga jarak. Jadi jangan sampai berkerumun gitu, jangan sampai kalian sebagai nanti pada saat misalkan bertugas itu malah jadi berkerumun sendiri, malah menunjukkan contoh yang nggak bagus. Jaga jarak minimal 1 meter. Pengennya apa? Cuci tangan. Ya. Pilihannya ada 2. Mau pakai air mengalir dan sabun atau pakai hand sanitizer. Sama saja. Dan bahkan kalau kita melihat literatur sebenarnya hand sanitizer itu lebih ditonjolkan. Gitu. Walaupun tergantung jenisnya ya. Ada yang dia pakai pelembab, moisturizer gitu. Itu lebih ramah buat tangan. Apalagi kalau orang punya kecenderungan alergi terhadap sabun ya. Hand sanitizer itu lebih diutamakan ya. Mencegah apa namanya iritasi. Tapi bisa, air mengalir dan sabun bisa karena kita apalagi UNI sekarang sudah menyediakan apa namanya wastafel gitu ya, di berbagai tempat. Nah itu alhamdulillah sekali ya. Nah karena juga virus ini adalah bersifatnya sebenarnya virus itu self-limiting disease, penyakit yang bisa menyembuhkan sendiri. Kalau apa? Kalau daya tahan tubuhnya baik. Ya. Walaupun dia membawa kemungkinan menyebar ke orang lain karena dia sehat, gitu. Tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri, itu kalau dia baik imunitasnya, dia akan sembuh. Ya. Dengan apa? Gizi sehat. Ya. Gizi sehat itu penting. Jadi asupan karbohidrat, asupan protein, lemak, serat itu jangan ketinggalan. Masalahnya nggak cuma itu. Ya kadang-kadang mungkin kita pengen puasa, ya pengen puasa. Jadi kalau puasa itu kan mungkin asupan gizi berarti berkurang. Ya. Mungkin sedikit juga mengalami penurunan daya tahan tubuhnya. Nah, kita harus melihat situasi. Ya. Bukan berarti nggak boleh puasa, tapi dengan kalau kita mau puasa berarti kita harus mengurangi paparan terhadap virusnya. Artinya apa? Ya jangan keluar rumah terlalu sering gitu ya. Atau kalian lagi tugas KKN ya dipertimbangkan. Nah, selain gizi yang baik untuk menjaga kebugaran adalah juga physically active. Lupanya jadi gizi selalu dan physically active. Fisiknya harus aktif juga. Artinya apa? Tetap bahwa kalian itu, apalagi kalian masih muda. Aktivitas fisik itu kalau bisa tetap dijaga. Ya. Kebutuhan kita manusia itu kalau WHO bilang minimal 30 menit setiap hari itu bergerak. Artinya bergerak itu jangan duduk kayak gini. Kalaupun udah duduk 2 jam segera muter jalan gitu. Minimal 30 menit jalan dalam sehari. Bisa naik turun tangga, jadi misalnya Mas Sofi nanti kalau ke P3M sini nggak usah pakai lift lah gitu. Naik turun tangga gitu ya. Sampai 5 menit 30 menit sehari. Parkirnya dijauhin sekalian misalkan gimana ya? Di ujung Sporto gitu kali ya. Di ujung Sporto gitu ya ke sini jalan gitu. Ya. Naik tangga gitu, mas-masan sini gemerobios gitu ya. Ya. Tapi saya jadi ingat nih waktu saya kuliah dulu, kebetulan saya sempat kuliah di luar itu, saya dari rumah ke kampus itu pakai sepeda. Dihitung-hitung 1 hari itu ya setengah jaman lebih gitu. Dan saya selalu keringetan kalau sampai kampusnya, mandi dulu. Dan alhamdulillah di kampusnya disediakan shower gitu, Mas Sofi. Ada shower, ada tempat ganti pakaian. Jadi, dan kadang-kadang saya suka ketemu dengan yang lain yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih jauh pakai sepedanya gitu.
Nah, physically active. Itu yang minimal ya. Selain itu juga harus ditambahkan olahraga. Yang kayak tadi itu bukan olahraga dulu karena jalan kaki, naik sepeda ke tempat kerja gitu ya. Olahraganya seperti apa? Bisa aerobik ya, lari, bersepeda dengan waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam gitu ya. Berapa lama sehari, seminggu bisa 3 sampai 5 hari seminggu. Ya, tergantung intensitasnya seperti apa. Ada hitungannya. Nah, yang terakhir setelah kita berusaha melindungi dengan masker, jaga jarak, cuci tangan, meningkatkan kebugaran tubuh, kita tetap tawakal. Ya. Jangan lupa tetap tawakal, bergantung pada Allah. Sehingga singkatannya Mas, jangan lupa tawakal. Oke, protokol umumnya tadi ya sama ya. Nah, yang saya mau highlight itu lapor. Ya. Jadi selain yang tadi itu, lapor bila ada yang merasa terancam. Oh, aku kok yang Bapak itu kok kemudian hari gitu ya, ketahuan bahwa dia positif gitu. Padahal saya barusan ngobrol. Nah, itu tolong segera lapor ya. Atau kalau ada kasus pada saat kalian lagi tugas kan, dimanapun kalian nanti ditugaskan gitu ya, mau di masjid mau apa kok tiba-tiba ada yang pingsan gitu, kita lapor. Saya akan menerangkan satu persatu ya tentang cuci tangannya seperti apa ya. Kalau kita lihat panduan dari WHO memang ini membuat tenaga medis ya, tapi saya pikir nanti akan coba saya kaitkan dengan kalian sebagai relawan. Nah, tentu saja pada saatnya nanti, misalkan pada saat ketemu kasus, misalnya kasusnya apa? Saya pingsan. Ya. Kasus pingsan ini beberapa kali kita temui. Ada yang karena kesurupan gitu ya. Apalagi dulu awal-awalnya dibukanya gedung E6, E7, Mas Sofi itu kalau tahu. Kita di klinik itu seringkali dapat panggilan karena yang pingsan. Kebanyakan perempuan. Begitu, tapi pingsan itu katanya karena kesurupan. Gitu. Jadi dia teriak-teriak. Dan yang kita lakukan di klinik juga nggak bisa apa-apa. Kemudian manggil teman-teman dosen dari FAI untuk dicoba dirubah. Ya. Nah, kalau sampai harus bersentuhan dengan pasien gitu, kalau bisa cuci tangan. Tapi kan ini memang kasusnya kan emergensi ya, nggak mungkin kayaknya sih. Misalkan tiba-tiba ada yang sakit gitu, kita terpaksa harus mengangkat misalkan. Nggak mungkin, sebelum itu kan nggak mungkin. Setelahnya paling. Nah, setelahnya cuci tangan. Ya. Setelah menyentuh pasien. Nggak sengaja nih ada yang demam, cuma demam aja sih. Kemudian karena dia pusing gitu kan, kita memapah gitu, jadi ya bersentuhan, jangan lupa cuci tangan. Ya. Nah kemudian juga jangan lupa, orang ini kan misalnya dia demam gitu dari kelas gitu ya. Nah kelas itu kan dia tempat duduknya, ada tempat duduknya. Nah itu juga kalau kita sempat bersentuhan di tempat duduknya, tolong cuci tangan, dan itu kita laporkan ya. Untuk nanti juga akan dilakukan pembersihan di tempat duduknya itu, di lingkungan itu. Bahkan kalau memang kemudian terbukti dia reaktif aja. Karena nanti protokolnya adalah pada saat ketahuan ada yang demam di kelas gitu ya. Kemudian tim TRC akan dihubungi kan, kalian akan menghubungi tim TRC ya. Nanti memang timnya sedang dibentuk. Tim TRC datang ya. Dilakukan rapid kalau ini demam, rapid. Nah, kalau reaktif, ya, nanti kalian akan dihubungi oleh tim TRC, ini reaktif. Berarti ruangan situ harus didesinfeksi. Ya. Nah, kalau kalian sempat bersentuhan dengan pintu, dengan apa, nah, segera cuci tangan. Nah, untuk kalian tahu juga, kalian kan mesti pakai APD, toh? Misalnya pakai APD, wajib pakai APD. Nah, melepasnya itu juga harus yang benar. Nanti saya akan jelaskan. Melepasnya harus yang benar. Ya. Nah, setelah melepas harus cuci tangan juga. Ya. Tadi kontak dengan permukaan, ini sih memang khusus nakes, tapi prinsipnya adalah kalau kalian kontak apapun, cuci tangan. Ini cara cuci tangannya, 6 langkah. Jadi pertama kan kita ambil dulu, baik itu pakai hand sanitizer,
ya. Atau nih saya contohkan aja deh. Ini kan hand sanitizer. Nah, ini palm to palm dulu. Ya, palm to palm gini. Palm to palm dulu, terus belakang. Ya. Terus between fingers. Between fingers. Ya. The back of the fingers. Gini. Ya. Nah, terus thumb ini. Jadi sebenarnya selain thumb-nya sendiri, kita tuh membersihkan ini dengan thumb yang lain. Ini ya. Karena ada bagian ini yang tidak tersentuh pada saat ini, ya kan? Pada saat ini kan nggak tersentuh bagian ini. Sehingga kita harus tutup dengan ini. Ya. Nah, the tips of the finger. Ya. Oke, itu cara 6. Nah, kalau mau pakai, sebenarnya aturannya itu kalau pakai sabun dan air itu 60 detik sebenarnya. Kalau hand sanitizer 20. Ya. Kalau di sini 20, jadi minimal lah 20 detik. Karena memang itu apa ya, evidence buktinya seperti itu. Cuci tangan. Nah, tentang alat pelindung diri, kayak masker ini ya. Sebenarnya bagaimana sih anjurannya penggunaan masker untuk orang umum? Ini ada standar alat pelindung diri untuk penanganan COVID di Indonesia. Untuk orang umum cukup masker kain 3 lapis katun. Nah ini memang kalau yang scuba ini memang kurang, sebenarnya kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Harusnya yang 3 lapis katun, mungkin yang dari apa namanya kain ini dari LP3 itu sudah pas. Nah kapan kalau misalnya orang itu pakai ini masker bedah gitu, masker bedah tahu ya, yang hijau biru itu. Kalau dia ada gejala flu atau influenza yang bukan COVID ya, yang bukan COVID. Di COVID pun juga sama. Masalahnya yang bukan COVID itu maksud saya mestinya dia akan harus dirawat gitu di rumah sakit. Tapi kalau kita misalnya sebenarnya sudah dicek nih misalnya bukan COVID dan kita flu, ya kita pakai yang masker bedah. Gitu ya. Oke, itu buat kita jadi nanti kalian juga seperti itu. Nah, waspada apa? Cara melepas. Nah, cara melepasnya gimana? Asumsinya adalah yang menempel virus itu di luar sini, ya kan? Di luarnya itu. Sehingga harusnya itu melepasnya itu jangan sampai nanti dia menyebar ke yang lain. Jadi harusnya ditutupnya. Nah, gini. Jadi bagian luar itu menjadi bagian dalam. Bagian luar menjadi bagian dalam. Perlu dilipat lagi. Sehingga asumsinya bagian luar yang nempel virus itu nggak akan menyebar kemana-mana. Nah ini apa namanya penting banget kalau kalian pakai masker bedah, karena kemudian membuangnya. Tapi kalau kita kalau kita pakai masker biasa, melepasnya tetap sama. Nah harusnya sih bersama dengan baju kalian, baju harian, itu dicuci terpisah baik-baiknya. Entah mau direndam dulu pakai bleach, nggak apa-apa. Bleach pakai apa namanya pemutih gitu ya. Pemutih kayak Biclean kalau boleh saya nyebut merek itu, dia bisa bersifat sebagai desinfektan. Ya, bisa membantu membersihkan virus, kuman. Ya. Dengan takaran, kalau kalian mau membuat di 1 liter air, gitu ya, itu kalian membuat 1 liter berikut 95 cc dari Biclean-nya. Ya. Biclean 95 cc ditambahkan air sampai 1 liter gitu. Ya. Nah, tempat pembuangan APD, kalau kalian membuang berarti kan pakainya yang medis ya. Nah, harusnya dipisahkan ya, harusnya dipisahkan. Nah, kemudian juga waspada apa? Waktu di mana penggunaan APD melonggar. Mesti akan ada waktu di mana melonggar ya kan? Kapan kira-kira Mas Sofi? Mesti kita coba ingat-ingat deh. Melonggar itu artinya bahkan nggak pakai masker. Ada saat-saat tidak pakai masker. Kapan itu?
Nongkrong. Kenapa kok nongkrong harus nggak pakai masker? Karena kalau kelam pakai masker tuh kadang ngap juga gitu. Nah, kalau nggak nongkrong apa nggak? Sama ngapnya juga. Pada saat makan. Kalau makan ya. Nah, pada saat makan kan nggak mungkin kita pakai masker kan. Nah, masalahnya kalau cuma makannya aja nggak apa-apa. Ngobrol barengnya. Kita kan biasa kalau istirahat siang ngumpul ya kan, makan bareng. Nah, itu disinyalir itu sebagai cara penularan yang cukup efektif gitu. Karena pada saat itu kita nggak pakai APD dong, pada saat makan kan. Nah, jadi bagaimana caranya? Saran saya adalah pada saat kalian makan siang itu nggak usah bergerombol jauh gitu, kan nggak pakai masker ya. Ya usahakan seminimal mungkin kontaknya gitu. Makan aja, cuma makan aja habis itu. Nah, sholat juga sama. Pada saat wudhu kan lepas juga. Ya nggak perlu pakai ngobrol lah. Ya nggak. Wudhu habis itu ngobrol dulu. Itu adalah waktu-waktu di mana paparan itu akan terjadi. Ya. Oke, nah ini cara kalau misalnya kalian bagaimana melepaskan kalau pakai face shield ya. Nah, face shield juga ada kontroversi juga, ada yang bilang bahwa dia tuh jadi kalau orang ada yang bersin di depan orang yang pakai face shield akan mementalkan gitu ya virusnya gitu, sehingga menyebar kemana-mana lagi. Ada yang bilang seperti itu. Tapi yang penting bagi kalian adalah bagaimana cara melepaskannya. Ya. Andi, ya. Kode Andi. Bagaimana melepaskan sarung tangan kalau kalian pakai sarung tangan? Saya nggak tahu apakah relawan pakai sarung tangan. Nggak tahu. Tapi kalau kalian pakai sarung tangan, prinsipnya sama tadi seperti melepaskan maskernya. Bagian yang luarnya harus jadi di dalam. Dilipat, digulung, ya, buang. Oke, waspada lagi apa tadi saat istirahat. Nah, pada saat kalian di sini udah proper banget nih, ya. Udah proper banget, udah terjaga betul gitu ya. Jadi kemudian karena capek gitu pulang sampai malam, nongkrong dulu misalnya di Burjo, ya. Nah di situ lagi lengah lagi gitu, makan ketemu lagi siapa. Nah itu memang potensinya harus bilang di sini. Saya harus bilang di sini, saya harus sampaikan di sini bahwa faktanya itulah, gitu. Penularan itu bisa terjadi di mana saja, bahkan terutama di tempat yang memungkinkan kita lengah gitu ya, dari penggunaan APD kita, dari upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi yang harus dilakukan tetap pakai masker, ya. Tetap jaga jarak kapanpun juga. Bawalah peralatan makan sendiri, jangan sharing. Nah, itu adalah slogan, adalah himbauan yang akan sering kalian dengarkan nanti. Ya. Nah begitu juga ini yang akan kalian lakukan untuk untuk sivitas akademika UMI yang lain. Artinya kan kalian kan akan melakukan pengabdian. Itu yang harus kalian sampaikan juga maksud saya. Nah ini upaya pencegahan di lingkungan kampus. Nah ini sebagai salah satu program yang kalian lakukan. Ya, saya nggak tahu apakah akan ada juga di GATE gitu ya. Ya, tapi seingat saya, sepemahaman saya, untuk di GATE nanti pemeriksaan suhunya sudah dilakukan oleh relawan yang khusus relawan, bukannya ikut KKN ini. Ya. Tapi inilah yang kita lakukan salah satunya. Nanti kalian juga akan melakukan pemeriksaan suhu di kantor-kantor di tempat kuliah. Jadi diingatkan tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, jangan berkerumun, seringlah mencuci tangan, hindari merokok. Ya, itulah. Jadi kita sudah mendeklar UNI sebagai kampus bebas asap rokok. Rokok itu terbukti menurunkan kekebalan. Jadi dalam hal COVID ini, ya, banyak kasus-kasus yang kemudian terbuktikan karena dia punya kebiasaan merokok. Gitu. Jadi kita ya tetap harus mengingatkan ini. Nah, sekarang adalah kalau ada kasus misalnya, ya, kalian kan kerja misalkan di tempat kuliah, di kantor-kantor, ada yang demam,
yang pingsan, yang nyeri dada, yang sesak seperti apa yang dilakukan. Ini kasus-kasus ini bukannya nggak pernah ada, ini beberapa kali sering terjadi. Bahkan yang nyeri dada, sekitar seminggu atau 2 minggu, hampir 2 minggu yang lalu, ada kejadian di Cafe 1912. Sama teman dosen, dia nyeri dada, dan itu udah 4:30 memang. Dan kalau klinik kan memang jam itu udah tutup. Kecuali sekarang dengan pembelajaran offline ini, kita insya Allah buka sampai jam 7 atau jam 8 gitu kliniknya. Sehingga kalau ada permintaan bantuan, bisa menghubungi klinik. Tapi itu terjadi, nyeri dada di Cafe 1912 itu. Kemudian dibawalah ke PKU, ternyata dia serangan jantung. Yang sesak banyak, karena asma, kambuh ya. Yang pingsan tadi saya cerita banyak, beberapa kali adalah. Nah, yang harus dilakukan adalah, sekali lagi hindari bahaya. Ya. Kalian tidak diposisikan harus membantu. Ya. Membantu artinya secara langsung. Menangani itu enggak. Bukan tugas kalian. Gitu. Nah, tetapi kalau suatu ketika kok perlu misalkan sampai harus nolong mindahkan aja kan nggak mungkin juga kalau kita tidak melakukan ya. Pertama hindari bahaya dulu. Artinya apa? Kalau kalian nggak bisa melakukan itu karena ada bahaya yang lain yang akan membahayakan diri kalian, jangan lakukan. Contohnya apa? Misalnya tangan, misalkan lagi sakit tangan nih, ya siku misalkan gitu ya. Karena pernah keseleo gitu. Ya nggak usah lah bantu-bantu segala. Ya. Walaupun kalian laki-laki itu kelihatan besar gitu ya. Tapi memang lagi sakit gitu. Lagi berobat, ya nggak usah lah. Gitu. Malah takutnya nanti kamu malah tambah parah sakitnya. Hindari bahaya apa yang lain lagi, misalnya nih, ketemu orang pingsan, di dekatnya ada kabel terbuka gitu. Ya. Nah, itu hati-hati, berarti apakah mungkin dia karena kesetrum gitu. Nah, setelah hindari, hubungi tim reaksi cepat. Ya. Nanti sepengetahuan saya, kemarin saya udah sempat ngobrol dengan tim LP3 KKN dan tim relawan Pak Rusikan. Kalian akan dibekali satu titik itu dibekali 1 HT yang ditalki. Nah, dengan itu kalian lakukan komunikasi ke tim reaksi cepat. Ya. Tim reaksi cepat dan klinik juga memantau karena klinik juga akan dilengkapi dengan HT. Nah, yang harus ingat adalah apa yang disampaikan ke tim reaksi cepat itu. Ada orang yang pingsan misalkan. Laki-laki pingsan sekitar 20-an tahun. Gitu. Lokasinya di mana? Di ruang kuliah E6 lantai berapa misalnya. Gitu. Dan siapa yang melaporkan itu harus disebutkan. Sehingga pada saat nanti konfirmasi itu jelas. Nah, yang kalian lakukan juga adalah amankan perimeter. Jangan sampai nanti ada kerumunan di situ. Ya. Kalian tetap menjaga, mengamankan situasi, menenangkan bahwa ini akan segera ditangani. Jangan sampai ada kerumunan di situ. Ya. Oke. Nah, bagian terakhir adalah bagaimana kalau kamu merasa terancam bahaya. Ya. Itu yang harus tetap kita perhatikan juga. Artinya apa? Kayak tadi itu misalnya. Baru ngantar pasien yang demam. Ngantar mungkin mahasiswa kok demamnya setelah kuliah jam siang misalkan gitu. Kan pagi dia masuk lolos di gate, suhunya masih normal. Tapi memang perkembangan sakit bisa seperti itu. Siang, sore kok demam gitu. Nah, pada saat setelah demam, kan kalian lapor ke tim TRC akan melakukan rapid test di klinik. Loh, kok ternyata hasilnya reaktif, padahal sudah megang bantu gitu. Nah, kalian harus lapor. Ya. Tetap tenang, harus jujur. Ya. Laporkan. Harus laporkan. Ya. Karena ini saya nggak tahu di koordinasinya apakah ke koordinator relawan atau langsung ke P3M ya. Laporkan. Tapi barusan aja seperti gini. Nah, setelah itu isolasi gitu. Jadi jangan sampai kamu gitu yang kalau yang sempat kontak itu melakukan aktivitas lagi. Ya, sebaiknya harus isolasi. Ya. Nah ini. Nah kesimpulannya, keselamatan adalah tanggung jawabmu sendiri. Jadi kamu memang bertugas sebagai relawan di KKN ini, tapi tetap harus menjaga keselamatanmu sendiri. Ya.
Karena dengan kamu selamat, kamu aman, sebenarnya kamu juga menyelamatkan dan mengamankan lingkungan sekitar. Ya. Nggak menularkan ke yang lain-lain. Nah, berusaha seoptimal mungkin tadi itu, Mas jangan lupa tawakal itu. Itu diikutin ya, insya Allah gitu. Insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan ridho Allah, kita akan bisa menjalani tidak cuma KKN ini loh ya, tapi keberlangsungan dari UMY dalam memberikan tanggung jawab akademisnya ke stakeholder-nya itu kalian salah satunya. Ya. Dan ke lingkungan sekitar. Karena kita juga bergantung pada mereka juga. Karena mereka kan ada yang menerima kalian sebagai anak kosnya gitu. Nah itu juga terlibat itu. Baik, saya kira itu Mas Sofi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bahas ya. Baik, terima kasih Dr. Iman. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di unmute dulu mikrofonnya untuk langsung bertanya. Atau bisa lewat kolom chat. Jadi isinya ini ya, kehadiran. Ya teman-teman, untuk format nama yang belum di-rename, silahkan di-rename dulu dengan format kelompok sama nama. Oke, ini Mas Upi ada ini pertanyaan bagus nih Mas. Untuk pemakaian APD, ada batasan waktunya? Tidak, ada. Ya. Batasan waktu untuk yang kain seperti ini 4 jam, maksimal 4 jam. Ya. Atau basah, nah, atau sudah basah. Ya. Jadi kalau nggak basah itu 4 jam, bisa sampai 4 jam. Kalau udah basah, langsung diganti juga. Hasilnya bagus juga kalau kalian, ini jadi saya mau teringatkan, makasih ya Sofi Khairunisa ya. Sebaiknya setiap hari kalian ada bawa cadangan 1 APD ya. Artinya APD ini masker ya, masker ya. Jadi bawa cadangan 1 kalau misalnya ternyata basah. Nah, saran saya pada saat kalian pakai masker nih, ya, mau bersin atau batuk, sebaiknya menurut saya nih ya, tapi ini nggak ada, saya belum menemukan buktinya. Kalian mencari, kalau bisa mencari tempat yang agak aman dari orang-orang sekitar, buka aja maskernya dan ditutup mulut kalian dengan lengan. Gini, kalau mau batuk atau bersin, karena apa? Supaya batuk bersinnya nggak ngumpul di masker ini loh, sehingga menyebabkan jadi gampang gampang cepat basah. APD ini bukan APD yang putih yang kayak dipakai, ya bukan. Jadi, wah sebenarnya saya nggak bawa ini ya, medis. Bukan, yang medis itu, masker bedah itu memang beda, itu bisa sampai 8 jam, atau kalau nggak basah juga, itu bisa 8 jam, satu shift itu bisa 7-8 jam, atau kalau basah juga. Jadi, APD-nya untuk kalian, itu bukan yang medis kayak gitu, ya, bukan yang medis. Ya kain biasa. Karena kalau tadi kalian ngikutin yang panduan dari tim COVID itu, untuk orang umum bisa pakai yang kain, ya. Seperti yang Mas Sofi pakai itu sudah cukup. Insya Allah cukup. Oke, ada lagi pertanyaan. Menjaga imunitas tubuh perlu bantuan vitamin. Oke. Ya, vitaminnya itu sebenarnya vitamin itu kan suplemen. Vitamin itu kan tambahan. Tambahan apa? Kalau yang kita dapatkan dari makanan nggak cukup, gitu ya. Artinya sebenarnya kayak wortel itu udah mengandung vitamin A banyak ya.
jeruk, vitamin C gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi ini memang dibutuhkan suplemen. Ya. Memang kondisi ini kan di luar kondisi kewajaran normal gitu. Tetap dibutuhkan suplemen tambahan. Nah, vitamin yang perlu bisa vitamin multivitamin nggak apa? A, B kompleks, C, D ya. Vitamin E tambah zinc ya, beberapa mineral gitu. Itu nggak apa-apa, dan itu tergantung mereknya sebenarnya kalau lihat frekuensinya ya. Ada yang cukup sekali sehari, kalau kandungannya itu banyak ya. Ada yang mungkin bisa sampai 2-3 kali sehari. Itu sih tergantung pabrikannya, tergantung itu. Tinggal ikutin aja itu. Seberapa lama nggak ada batas waktu sih. Kalau yang penting diperhatikan adalah sebenarnya dosisnya. Jadi jangan kelebihan dosis. Jangan kelebihan dosis. Walaupun kayak vitamin B dan C, dia tuh larut dalam air. Jadi dia akan keluar lewat urin gitu ya. Lewat urin. Tapi yang lainnya lewat lemak. Nah, ini kadang-kadang kalau kelebihan juga akan menimbulkan gejala yang lain lagi, masalah yang lain. Jadi sesuai dengan takaran dianjurkan saja. Jangka panjang insya Allah nggak apa-apa. Oke. Dari tadi dari kan tadi dari Ikmatul ya. Kalau ini dari Bilkis. Apa saya kok susah naik turun ya? Mas Sofi bisa bacanya atau di sini? Bisa. Izin bertanya dokter, di kondisi seperti saat ini kita diharuskan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, namun masih sering saya alami ketika bertemu orang lain, orang tersebut mengajak untuk salaman, biasanya dengan orang tua. Bagaimana sikap yang dapat kita lakukan ya dok? Terima kasih. Nah, orang tua ya. Aduh, kalau orang tua gimana ya? Tapi gini, memang kenapa kita harus berjaga jarak? Itu kan karena dengan kontak itu meningkatkan kepaparan terhadap virus ya kan. Artinya misalnya kalau kita itu, ini bisa dari dua sisi. Kalau kitanya merasa kita sakit, ya kan? Dengan kita kontak dengan orang lain akan menularkan ke orang lain atau kebalikannya. Nah, sepanjang tadi balik lagi ke protokol pertama, kita lihat bahayanya dulu. Kita ini punya potensi bahaya ke orang lain apa tidak? Ya. Atau orang lain ada potensi bahaya ke kita apa tidak? Sehingga misalnya nih, kalau kita tinggal bareng dengan orang tua kita sepuh, punya sakit hipertensi, kencing manis, tentu saja dia akan berbeda dengan orang tua yang lain yang lebih sehat. Nah, kita perlu untuk betul-betul menjaga kesehatan mereka dengan cara salah satunya memang menghindari kontak. Ya, apalagi misalkan kita bekerja sebagai relawan, gitu. Ya. Apalagi misalkan kita bekerja sebagai tenaga medis, wah itu harus lebih hati-hati sekali. Ya, kita nggak pengen membawa virus ini ke rumah ya kan, gitu. Sehingga memang dalam hal ini kontak fisik jangan dilakukan, harus dihindari. Tentu saja kan nggak mudah ya nggak, apalagi ini orang tua gitu, sehingga dengan bijak gitu kita harus berusaha memberikan pengertian bahwa kita ini seperti ini loh, kita nggak salaman itu bukan berarti kita tuh nggak hormat gitu, tapi demi menjaga kesehatan. Apa itu bisa terjadi? Bisa. Artinya apa? Saya bisa ngasih contoh yang ekstrim sekali. Istri saya kebetulan kerja di puskesmas, dia punya teman dokter ya, yang kebetulan belum menikah. Ya, kalau belum menikah kan bisa dong tinggal bareng sama orang tua. Tapi orang tuanya ini sadar diri. Orang tuanya sadar diri, Mas Sofi. Dia punya sakit hipertensi, kencing manis. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Si anak ini, dokter ini, dikoskan. Tinggal di Jogja sih sama. Masih di Jogja aja, bukan di luar kota. Tapi demi menjaga kesehatan mereka sendiri, gitu. Dan kebetulan anaknya dokter, gitu ya, dengan potensi penularan yang besar, si anaknya ini dikoskan gitu, jadi nggak tinggal bareng. Iya. Nah kalau udah kayak gitu udah aman, ya nggak perlu lagi takut nggak salaman gitu. Komunikasi sekarang bisa video call kok. Ya. Jadi itu mungkin bagaimana kita menyampaikan. Nggak gampang sih, banyak juga yang nggak
belum bisa nerima, ya memang, tapi ya saya cuma bisa bilang coba dengan tutur kata yang baik gitu ya, pengertian gitu. Ya. Dan kalaupun misalnya masih kita terpaksa, kita juga setelah itu mungkin sebelum cuci tangan sebelum salaman kita cuci tangan dulu ya. Artinya kita harus bersih, kita yakin kita bersih dulu sebelum cuci tangan dengan mereka, dan setelah itu pun kita cuci tangan lagi tanpa berusaha menghina gitu ya, jadi nggak usah kelihatan gitu. Nah, mungkin itu bisa menolong menjawab. Lagi, Mas Sofi? Iya. Sekarang ini dari Oke, tadi sempat terputus. Bedanya N95 ya? Iya. Nah, ada masker N95 dengan masker kalian. Nah, N95 itu sebenarnya bukan cuma kode, tapi dia menanda bahwa dia bisa menghindari paparan sebanyak 95%. Asumsinya nih, yang menyerang kita itu ada 100 kuman gitu ya, yang masuk cuma 5. Dari 100 kuman gitu, yang menyerang kita, yang bisa berhasil tembus dari masker itu cuma 5. Gitu. Bagaimana ya masker kayak gini-gini? Kita di bawah 50%. Ya, kecil. Jadi sebagian besar bisa masuk gitu. Nah, masalahnya adalah yang perlu diketahui juga, kita sampai terkenanya flu itu paparannya banyak banget gitu ya. Kalau mau digambarkan dengan jumlah gitu ya, mungkin baru sekitar 100 sampai 200 kuman dulu masuk ke kita, baru kita bisa sakit gitu. Ya. Jadi nggak gampang sebenarnya. Jadi pun misalkan pakai N95 kan ini dipakainya di tenaga medis ya. Nah, padahal kalau di tempat medis, N95 itu nggak dipakai sendiri, ditambah lagi bedah, masker bedah. Gitu. Jadi benar-benar rapat, berbagi nanti pakai face shield, ya, pakai hazmat yang tertutup sehingga benar-benar mengurangi paparan yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Tapi intinya N95 jauh lebih baik dalam memproteksi. Masalahnya kemudian apakah kita perlu pakai N95? Nggak perlu juga gitu. Karena kita di lingkungan ini kan tidak terpapar sebanyak yang terjadi di rumah sakit, ya enggak? Sehingga kamu nggak perlu nyari N95, ntar jangan-jangan jadi bikin heboh, harga N95 naik lagi. Ya kan? Seperti yang terjadi pada masker bedah pada saat dulu di awal-awal. Jadi itu bedanya ya. Apalagi tadi kayaknya ada yang terputus, jadi saya hilang riwayat pertanyaannya. Untuk APD dan sebagainya itu sudah disediakan atau dari kita sendiri disediakannya, Pak? Saya kalau itu teknisnya nggak tahu, tapi sepertinya sih disediakan ya dari LP3M. Ya. Tapi itu tadi, kalau nggak cukup, menurut saya kalian tetap bawa 1 cadangan ya setiap harinya. Apa lagi tadi? Kalau izin bertanya dok, dalam tugas nanti lebih baik menggunakan masker kain atau masker bedah? Ya, kalau kita lihat panduannya tadi dari Kemenkes, pakainya masker kain. Ya, masker kain 3 lapis ya, sebaiknya masker kain 3 lapis ya. Kalau nanti dapat yang seperti Mas Sofi pakai nih, itu sudah cukup. Tapi yang seperti yang saya pakai ini sebenarnya belum pas. Yang apa namanya, scuba nih ya, karena ini kan tipis. Jadi nanti pakainya cukup pakai masker kain. Kecuali kalau kalian juga flu ya. Nah, kalian harus memastikan setiap kali kalian datang ke kampus, kalian harus dalam keadaan yang sehat. Ya. Harus dalam keadaan sehat. Kalau sakit, tolong bilang deh. Ya, tolong bilang, karena harus istirahat. Apalagi? Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Oh, dari Abdul Razak ya. Prinsipnya adalah menutupi hidung sampai dagu. Ya.
Ini yang apa namanya? Yang kesulitan apalagi kalau kita sering ngomong gitu, mesti dia akan turun bawah. Jadi harus nutupin hidung dan nutupin dagu. Ya. Nutupin hidung dan nutupin dagu. Nah, gimana kalau pengen olahraga? Nah, olahraga gimana? Pakai masker apa enggak? Tetap pakai masker karena orang olahraga itu, nafasnya kan berat tuh. Nah, asapnya adalah pancarannya lebih jauh juga. Gitu. Bahkan ada penelitian bilang, ini saya baru ngobrol kemarin dengan teman dari dokter dari UGM, ada penelitian bilang bahwa cyclist, orang yang naik sepeda itu pada saat naik sepeda genjot itu penyebarannya itu bahkan sampai 20 meter gitu, penyebaran uapnya itu. Jadi harusnya mau sendirian ya, kalau mau naik sepeda itu. Bisa pakai masker selama berolahraga bisa, asalkan carinya yang ini nih. Kalau kalian bisa lihat nggak, sudut hidung ini jangan nempel. Pernah lihat nggak Mas Upi? Ada masker yang nempel banget sampai memperlihatkan lekuk-lekuk hidung, lubang hidung, ya kan pernah ya? Sampai memperlihatkan lekuk-lekuk mulut, itu yang salah, yang kurang tepat. Karena itu sebenarnya ruang untuk bernafasnya sempit sekali. Ya, ruang untuk bernafasnya sempit. Jadi carinya tuh malah yang justru yang kelihatan sudutnya ini di bagian itu membuat sudut sehingga kita lebih mudah bernafas. Nah, dari Abdurrahman Fatahni, masker saya itu ketebelan sampai saya susah nafas. Itu masker maunya gimana ya? Lah nggak tahu, tanya maskernya dong. Mas, masker maunya apa sih? Bikin sesak nafas. Nah, tapi ya itu. Maskernya sebenarnya kalau dari panduan itu, maskernya adalah masker kain 3 lapis. Ya, masker kain 3 lapis yang dipakai Mas Sopi ini, dia ada pelapis dalam. Nah, kemudian ditambahin satu lagi bisa jadi 3 lapis. Ya. Misalnya dilapisin tisu gitu ya, jadi nggak apa-apa. Ya, dimasukin ke situ diselain. Jadi kalau kamu nanya masker maunya gimana, saya nggak tahu maskernya maunya gimana. Tapi yang penting memang gini, ini sebenarnya mungkin common sense aja ya, common sense. Kalau kalian pakai dan kalian sehat ya, nggak punya asma, nggak punya apa-apa, kalian pakai kok sesak nafasnya, artinya memang ketebelan. Ya. Nggak usah pakai. Tapi jangan tipis banget. Gitu. Kayak ada yang nanya apa maksudnya dengan OTG? Oke, OTG itu sebenarnya kalau singkatannya orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Tapi masalahnya terminologi itu sudah nggak dipakai sekarang. Ya. OTG itu adalah pembagian kriteria kasus pada saat dulu, di mana kita masih menggunakan panduan penanganan COVID yang revisi 34 itu masih pakai OTG. Orang tanpa gejala. Artinya apa? Dia ada riwayat kontak. Ya, di riwayat kontak artinya misalnya ada teman saya misalnya dia positif COVID dengan swab. Nah, saya pernah ngobrol sama dia, gitu. Tapi sekarang saya nggak apa-apa, nggak ada keluhan apapun. Nah, itu saya dianggap orang tanpa gejala. Tapi kita belum melakukan pemeriksaan apapun, gitu. Ya. Nah, harusnya untuk OTG ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab, harusnya swab. Ya. Harusnya swab. Jadi orang tanpa gejala itu orang yang belum ketahuan dia positif, tapi dia udah pernah kontak dengan yang positif. Nah, kalau yang sekarang itu pengganti OTG itu udah nggak ada. Artinya OTG yang sekarang itu istilahnya kontak erat. Istilahnya kontak erat. Ya. Dia sudah pernah kontak dengan seseorang positif. Kalau sekarang udah nggak ada lagi OTG. Sekarang adanya konfirmasi tanpa gejala. Artinya apa? Orang sudah dicek, ternyata dia swabnya positif, tapi dia nggak apa-apa. Konfirmasi tanpa gejala. Ya. Beda sama OTG. OTG itu belum dikonfirmasi apapun. Dia nggak tahu statusnya. Gitu ya. Kalau masih belum jelas, nanti bisa tanya lagi. Sesekali buka nafas boleh. Buka masker boleh. Tetapi jangan saat pas di depan orang gitu. Ya. Artinya kita pas buka nafas,
gitu di depan orang gitu ya, ya kan sama aja kena juga. Kita nggak apa-apa buka masker, tapi tolong jaga jarak dulu ya. Jadi cari yang sepi dulu untuk nafas gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa gitu. Bahkan ekstrimnya nih maksudnya. Bahkan nggak apa-apa nggak pakai masker, asalkan kalian menyendiri, gitu loh. Nggak ada apapun gitu nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin kita melakukan peraturan dengan pengecualian gitu kan nggak mungkin kan. Nanti rintik-rintik banget. Boleh nggak pakai masker di hutan, boleh nggak pakai masker di WC, ya tentu saja sih nggak apa-apa ya. Nggak pakai masker di WC ya nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa sih. Sekali-kali membuka, tapi lihat lingkungan gitu. Jangan sampai membuka masker pada saat kalian berkumpul dengan orang-orang lain. Ya, berkumpul aja nggak boleh sebenarnya. Makan tadi loh, makan bareng itu. Nah, itu yang masih sampai sekarang agak sulit kita untuk mengendalikan. Kalau sudah memiliki masker bedah, akan bisa digunakan jika tidak sakit. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Dipakai juga nggak apa-apa. Tetapi kalau menurut saran saya, kalau sampai kamu harus beli lagi, mendingan nggak usah. Ya, pakai aja yang bukan pakai masker. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa. Udah kalau masker kan biasanya dicuci ulang. Nah kalau udah dicuci dan misal kadang nggak sengaja dipakai buat gantian keluarga, waduh. Ya. Oh sebenarnya kalau udah dicuci sih nggak masalah sih, nggak apa-apa. Dipakai berulang nggak apa-apa, nggak masalah ya. Artinya kan udah dicuci ini udah bersih. Oh ya cuman gini ya, teman-teman juga harus perhatikan bahwa kain itu kan punya kerentanan, ya nggak? Kain apalagi kain-kain yang kain biasa gitu katun, kalau dipakai menjadi masker itu dia kan akan renggang lama-lama, akan rapuh gitu. Jadi tolong perhatikan juga udah berapa lama masker itu dipakai, masa hidupnya gitu. Jadi menurut saya akan perlu untuk segera ganti dengan masker yang baru. Walaupun saya kalau ditanya kapan itu saya nggak tahu juga ya. Tapi mungkin akan kelihatan lah kalau masker yang kain-kain gitu ya. Nah itu harus diperhatikan gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, kalau sudah dicuci nggak apa-apa dipakai bergantian. Kalau sudah dicuci. Waduh, happy hypoxia. Nah ini lagi trending nih, happy hypoxia ya Mas Sofi, tahu ya. Ini memang susah juga ya kalau memang tanpa gejala, karena kapan sih kita dicek saturasi kan nggak mesti setiap hari. Tapi yang pasti memang yang dicek adalah yang demam. Kita akan cek dia dengan ini. Nah mungkin kalau menurut saya ya, walaupun ini harus dibuktikan dulu gitu ya. Happy hypoxia akan muncul gejala pada saat dia melakukan exercise, olahraga. Mesti akan, kalau menurut saya mesti ya, dengan saturasi di bawah 90 itu orang tuh sesak sebenarnya, apalagi dipakai olahraga. Nah mungkin untuk mendeteksinya kalian coba lari misalkan, gitu. Kalau kok sesak ya, walaupun memang mungkin tergantung kebiasaan juga ya, kalau terbiasa lari apa enggak gitu ya. Tapi ya satu sisi memang susah happy hypoxia nih. Jadi mungkin teman-teman yang lain tahu ya, happy hypoxia itu apa? Hypoxia itu artinya kekurangan oksigen di dalam darah. Ya. Normalnya kalau diukur gitu pakai saturasi itu orang tuh sekitar 95% ke atas. Gitu ya, orang normal itu. Kadar oksigen di dalam darah. Kalau di bawah 90 itu udah sesak, udah nggak enak. Nah, pada orang-orang yang COVID positif, banyak ditemukan bahwa dia itu positif, tapi punya kadar oksigen yang rendah gitu. Bahkan sampai 80-an gitu, tapi dia nggak merasa apa-apa. Nah, itu memang sulit. Tapi mungkin seperti itu, coba dipaksakan untuk aktivitas gitu ya. Biasanya kan karena konsumsi oksigen meningkat, dia tambah kelihatan gejalanya. Oke, makan di luar, kan kita tidak tahu akan kebersihan alat makan, kalau sebelum makan kita semprot dengan hand sanitizer. Nah, itu kalau hand sanitizer yang dipakai tidak akan berpengaruh apapun. Ya. Karena hand sanitizer itu kandungannya tidak cocok untuk di barang-barang. Tidak cocok untuk di barang-barang. Ya. Tetapi ya untuk apa ya, untuk keyakinan kita aja sih, pakai tisu basah boleh lah. Cuma masalahnya tisu basah itu kan ada alkoholnya ya. Menurut saya lebih enak kalau
bisa dicuci di air mengalir aja lah. Gitu. Ya. Karena kalau pakai hand sanitizer kan ada alkoholnya lagi, ada itu. Kita nggak yakin juga nanti masih nempel di situ. Ya. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, dengan pakai hand sanitizer tidak berpengaruh apapun ya untuk membersihkan alat itu. Makanya saya takutnya kalau nggak dicuci pakai air lagi, sisa hand sanitizer itu bisa masuk ke mulut, ke perut ya. Jadi menurut saya mendingan dicuci aja pakai air mengalir gitu ya. Apalagi kalau air panas itu boleh. Dok, itu sistem KKN relawan COVID bagaimana ya? Nah, harus ditanyakan ke orang P3M kalau di sini ya. Tetapi sepengetahuan saya kemarin setelah kita ketemu, kalian akan dibagi ke, kalau belum berubah, ke 30 titik di sekeliling kampus. Baik itu ruang kuliah kan berarti di gedung manapun, kalian akan di situ bertugas. Tugasnya apa? Untuk mengingatkan. Untuk pertama untuk mencek suhu, ya, masuk kampus, masuk ruang kuliah dicek lagi. Untuk bertugas sebagai penegak kedisiplinan. Penegak kedisiplinan. Artinya kalau kalian ketemu teman-teman kalian sendiri kok bergerombol, diingatkan. Ya. Nggak pakai masker, diingatkan juga. Pakai maskernya salah, diingatkan juga. Ya. Masker salah itu apa? Misalnya hidungnya kelihatan, cuma mulut aja, ya kan? Atau kelihatan dagunya gitu. Karena ini kan asumsinya ada tempat nempel juga virus ya. Jadi harus nutupin dagu dan hidung. Nah, kemudian kalian akan diberikan penugasan. Penugasannya apa? Membuat poster-poster promosi edukasi yang menarik. Bukan video, gitu ya. Penugasannya seperti itu. Tugasnya gitu ya. Jadi bagaimana, intinya adalah bagaimana menciptakan lingkungan kampus yang sehat. Ya. Dan itu bisa tercipta kalau perilaku penghuni kampusnya itu sehat. Dan bagaimana tetap mereka bisa berperilaku dengan sehat, kita edukasi. Ya. Kita edukasi, kita ingatkan. Itu prinsipnya. Oke, apakah masker kain perlu diganti setiap berkala? Iya. Tadi saya bilang tadi, karena kan perlu dicuci ya. Nah, itu tergantung lagi bahannya itu. Kalau bahannya kayak katun yang bisa rapuh gitu ya, kan ya kain sama lah kayak kain misalkan. Kan bisa jadi melar. Pori-porinya bisa jadi melar, itu perlu diganti. Tapi sekali lagi, saya nggak tahu kapan harus digantinya. Saya nggak punya referensi sampai saat ini. Pengalaman masker kain sudah sering dicuci, maka kainnya banyak yang berat. Iya, betul sekali. Betul. Jadi memang harus diganti itu. Nah itu saya kira malah pengalaman empiris yang bagus gitu ya. Artinya kalau kamu bisa nih seperti Dedi Yahya ya, bisa bilang nih gitu bahwa memang ada masanya, ada umurnya. Ya, betul sekali. Jadi memang harus sering diganti. Berarti Taufik tadi tanya lagi, berarti tidak terjun langsung ke masyarakat ya dok? Iya, betul sekali. Karena ini sepemahaman saya, karena ini namanya relawan KKN, ya KKN-nya di kampus ya menurut saya, ya sepengetahuan saya, ada 30 titik di kampus, jadi tidak keluar kemana-mana. Tapi untuk lebih pastinya dari tim KKN ya, yang lebih pahamnya nanti di sana. Oke. Dari Venita, apalagi dari kasus ada yang pingsan. Apakah kita tidak pernah untuk menyentuhnya sama sekali, membiarkan terjatuh dan langsung menghubungi TLC? Nah, baik. Nah, sebenarnya penanganan orang yang pingsan itu ada sebenarnya. Jadi dia paling tidak harus diamankan dari dirinya sendiri. Misalnya gini, ada yang pingsan itu karena epilepsi, ayan, kejang itu kan. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan itu ada sebenarnya. Orang yang terdekat yang pada saat pertama kali menemukan dia, yang kita lakukan memang dibiarkan, kalau di epilepsi itu memang dibiarkan, tapi jangan sampai misalkan dia begitu kejang itu kejeduk ke meja, kejeduk apa nah itu. Jadi kita tuh menolongnya dengan menciptakan menjaga lingkungannya itu aman buat dia. Kejang-kejangnya sini nggak bisa diapa-apain, ya dibiarin kerja nggak. Kalau mau membantu misalkan menahan giginya gitu boleh, nggak apa-apa sih. Kalau ada apa ya bahan, tapi jangan yang keras itu. Takutnya nanti yang keras kayak sendok itu malah giginya patah. Nah, jadi harus dilapisin dulu gitu. Nah kan tentu kita nggak siap buat itu ya.
paling nggak disingkirin barang-barang yang bisa menimbulkan luka misalkan. Ya, nanti Atau dia mungkin dia memang digeser badannya, nggak apa-apa sih, Mas, nggak apa-apa. Jadi kalau memang dibutuhkan gitu ya, tergantung kasus-kasusnya. Bisa nggak apa-apa bersentuhan, tapi setelah itu kita jangan lupa cuci tangan, gitu ya. Oke, besok. Bisa nggak apa-apa, jadi tergantung kasusnya aja, Venita. Tapi yang penting setelah itu cuci tangan. Ini ada lagi. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Atau bisa unmute mikrofonnya mungkin? Berbicara langsung. Nah, ini ada dok. Ya. Kalau tidak pakai masker tapi menggunakan cadar apa boleh? Ya anjurannya sih kan memang masker itu masker kain 3 lapis ya, 3 lapis. Dan gini, kalau menurut saya sih mempertimbangkan keselamatan kalian ya. Kalau saya boleh sarankan tetap pakai masker di dalamnya gitu. Karena pertama gini, saya nggak tahu cadar itu seberapa longgar. Ya. Artinya, kenapa pakai masker? Kan masker itu menutup ya. Jadi menutup nih pipi tertutup, dagu tertutup, ya kan? Hidung harusnya tertutup juga. Nah kalau bayangan saya selama ini kalau ngeliat yang pakai cadar itu memang panjang, ya kan? Panjang sampai mungkin bisa dimasukkan ke dalam baju gitu. Tapi kalau enggak, dia akan ada potensi masuk situ. Ya. Jadi kalau menurut saya boleh juga di dalamnya cadar itu pakai masker lagi. Oke, itu semoga menjawab ya, Devi ya. Kalau dari Meli, jika terlalu sering cek suhu menggunakan termo di kening itu akan menimbulkan. Oke. Nah, kalian harus paham, cek suhu itu pakainya infrared. Apa namanya? Infrared. Apa? Lupa bahasa Indonesia. Infrared, pakainya infrared. Nah, dia sifatnya apa? Dia menangkap. Jadi sebenarnya termogan itu, ya, termogan maksudnya termogan yang untuk mengukur suhu ya, itu bukan mengirimkan sinyal atau apapun. Dia kerjanya itu bukan mengirimkan, tapi dia menangkap. Nah, menangkap sebenarnya. Jadi kalau menangkap sebenarnya tidak ada paparan apapun terhadap tubuh. Jadi aman, gitu. Ya. Sebenarnya ada juga untuk hal ini nih Kemenkes sudah memberikan promosinya, memberikan ada informasinya bahwa ini aman, nggak apa-apa. Karena apa? Termo itu dia tidak mengirimkan sinyal, nggak mengirimkan sinar, tapi menangkap, justru menangkap. Nah, ini yang mungkin orang-orang banyak yang salah paham, sehingga beberapa kali kejadian kemarin, pada saat di gate, ada orang yang ngeyel. Nggak mau dicek sini, maunya tangan. Gitu. Tangan ini belum ada buktinya, gitu, belum ada hasil penelitian yang cukup gitu untuk menentukan bahwa oke, tangan nggak apa-apa. Jadi kalau saya mengutip Dr. Agus gitu ya, sebagai dokter spesialis penyakit dalam gitu, kenapa kok di kening? Karena ada denyutan nadi, ya. Dari itu kan itu mengeluarkan mengeluarkan rangsangan, mengeluarkan ini sinyal gitu ya. Kita tangkap di situ. Memang kalau asumsi itu bisa juga di sini. Di sini ada nadi besar di sini. Jadi masalahnya belum ada cukup penelitian untuk membuktikan itu. Jadi masih di kepala. Ya. Tapi yang sekali lagi yang penting adalah karena termogan itu sifatnya menangkap. Ya, bukan mengirimkan. Jadi insya Allah aman. Ya, semoga menjawab ya Meli. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh iya dok, bagaimana menanggapi orang yang kan dicek suhunya di kening tadi ya? Nah, misalnya kalian ketemu seperti itu, dijelaskan aja. Ya, ini sebenarnya
Sudah ada sih waktu itu bannernya besar di depan itu di gate itu menerangkan bahwa itu nggak apa-apa. Jadi kalian jelaskan aja bahwa kita tidak melayani pemeriksaan suhu selain di kepala. Kita tidak melayani itu. Karena insya Allah sudah terbukti bahwa itu aman. Kalian jelaskan aja. Ya, kalau ada waktu misalkan mau diskusi dulu gitu dengan orangnya, kalian jelaskan aja bahwa ini sifatnya dia tidak mengirimkan sinar tapi menyerap sinar, sehingga aman. Yang kedua, kalau orang itu tidak mau diperiksa suhunya, artinya dia tidak mengikuti protokol. Bilang aja gitu, kampus. Sehingga kalau memang mau kekeh seperti itu, harus mau menerima konsekuensinya. Selama ini, yang kemarin kebetulan ketemu itu di gate itu, di foto, kemudian dilakukan pembinaan oleh pimpinan. Ya. Jadi akhirnya kalau ketemu itu kita persuasi aja bilang bahwa pemeriksaan ini nih ya, insya Allah aman. Gitu. Tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau masih kekeh, berarti dia tidak bisa dilayani untuk pemeriksaan suhu. Dengan kayak gitu berarti sebenarnya dia nggak boleh masuk. Dan dia harus tahu konsekuensinya adalah dia akan dilaporkan. Itu aja. Bilangin aja. Nah masalahnya kalau kalian ketemu dosen kalian sendiri gimana coba yang seperti itu? Kejadian nih. Kemarin dosen sendiri yang nggak mau dicek suhunya seperti itu. Ya jadi cukup nggak usah berbantah-bantahan. Kalau memang dia kekeh banget, diberitahu aja apa konsekuensinya adalah Bapak harus kami laporkan. Itu masalahnya berani kamu gitu ya. Ya, ada lagi yang lain? Silakan teman-teman, masih ada waktu. Atau ada yang mau ngomong langsung? Kalau ingin bertanya langsung, silahkan unmute dulu mikrofonnya. Langsung bicara aja. Ini ada lagi nih, Dok. Ya, saya. Pemeriksaan suhu di gerbang utama saja atau di 30 titik. Ya. Nah, jadi kayaknya kita akan meningkatkan intensitas pemeriksaan suhu. Jadi tetap di kuliah pun juga ada pemeriksaan suhu di ruang kuliah. Ya, jadi 30 titik itu ada pemeriksaan suhu juga. Selain itu juga ini untuk mengantisipasi kalau ada, karena kan gini, kalau kita ngelihat penyakit ya, perkembangan penyakit itu, infeksi ya, karena yang suhu, yang biasanya demam ini kan penyakit infeksi. Itu perkembangannya bervariasi. Ya, bisa saja orang itu lolos di depan di gate, itu depan itu lolos. Suhunya 36, 9, atau bahkan 37, atau mungkin mulai ada yang dikit-dikit kan ini batasan 37,5 ya. Nah mungkin dia 373 atau 374 gitu. Kan lolos tuh di depan. Padahal sebenarnya tanpa kita tahu, dia tuh sebenarnya udah ada keluhan lain. Pusing, badan-badan pegel, kan nggak mungkin ketahuan di depan. Jadi dia masuk. Nah begitu dia kuliah, begitu dia aktivitas, suhunya tambah naik. Nah sehingga pada saat itu dia mulai merasakan sakitnya, suhunya tambah panas. Nah, itulah pentingnya juga nanti dilakukan pemeriksaan suhu screeningnya di ruang kuliah juga. Jadi 30 titik itu termasuk ruang kuliah. Oke, dari Silma, gejala-gejala kecilnya yang bisa kita lihat dari orang lain dan terkait tadi dikatakan bahwa tidak berkomentar barang. Bagaimana solusi untuk membersihkan barang-barang kita bawa secara dari luar? Oke. Nah, gejala penyakit ya berarti ya. Gejala penyakit itu dia suhunya meningkat ya, suhunya meningkat. 375, 378, 38 gitu ya. Dan biasanya kalau sudah seperti itu badan tuh rasanya nggak enak, pegel-pegel. Ya. Ngilu-ngilu gitu, sendi-sendi itu ngilu-ngilu. Ya. Itu biasanya tanda-tanda pertama awalnya. Kemudian saya nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan gitu. Kalau kalian pernah nggak ya melihat teman kalian yang lagi sakit seperti itu? Kelihatan
masih kelihatan puyuh, kelihatan nggak normal. Itu bisa kelihatan. Ya, apalagi kalau yang demamnya udah tinggi, kulit wajah tuh merah gitu, ya kelihatan sekali. Tapi ya, umumnya adalah orang tuh merasa nggak enak banget badannya, jadi lemes. Nah, kalau untuk membersihkan tadi barang-barang, bukan pakai hand sanitizer, tapi ada antiseptik. Desinfektan. Nah, itu pakainya, yaitu yang saya bilang tadi, pakainya kayak pakai Baiklin gitu, pakai pemutih, dicampur dilarutkan ke dalam air. Ya, itu ada bahan khusus sih. Tapi kalau kalian mau pakai buat sendiri bisa kok. Beli aja Baiklin gitu kan. Baiklin dengan takarannya 95 cc Baiklin ditambahkan 1 sampai 1 liter air gitu. Ya. Untuk ya disesuaikan kebutuhannya ya. Kalau mau misalnya membersihkan baju bisa pakai itu. Ya, artinya untuk membersihkan kuman loh ya, itu bisa pakai itu. Atau barang-barang lain. Barang-barang ini seperti apa? Misalnya nih ya, kita pakai dengan larutan itu, kita pakai membersihkan depannya laptop. Tapi jangan basah-basah banget gitu kan. Dipakai lap gitu, diperes gitu, dibersihkan pakai itu, diusapkan ya. Atau pulpen, atau handphone. Ya kalau handphone itu ada casingnya. Jadi itu bisa. Ya, pakai yang itu tadi, ya, bukan hand sanitizer. Dari Dedi Yahya, pengalaman di RS bersama teman lalu dicek suhu. Nah, suhu teman dicek 32 tuh terlalu rendah, ya, terlalu rendah. Bisa, nah salah satu kekurangan dari termogan itu adalah jarak, ya. Jadi dia sebenarnya juga menyerap suhu dari lingkungan. Kita pernah bersama-sama dengan teknisi dari teknik elektro UNY, kita coba tuh kalibrasi tuh termogan kita yang di depan itu. Jadi ternyata ada jaraknya sekitar satu tutup apa itu ya, 2-3 sentian gitu lah harusnya. Ya, dia nggak nempel karena kalau nempel juga nanti ada paparan. Gitu. Tapi kita jangan terlalu jauh, mungkin itu kejauhan kayak itu. Ya, 32 tuh untuk ukuran tubuh dingin itu. Ya, yang salah mungkin cara pengukurannya. Oke, Dania. Tapi apabila saat mengecek suhu, lalu ada yang suhunya tinggi. Nah, oke. Tadi kalau suhunya tinggi, ya kan misalkan gini kan. Misalnya dia datang ke kampus, ke kelas mau masuk, dicek suhunya kan. Oh, ternyata tinggi. Dia diminta untuk menyingkir dulu. Ya, kan nggak mungkin nanti ada antrian yang lain kan masalahnya kan. Dia diminta menyingkir. Nah, teman yang lain tolong pastikan bahwa dia menjauh dari siapapun. Jadi, nah gini, pentingnya kalian tahu titik-titik mana saja tempat kalian bekerja nanti, itu juga menurut saya membantu bagaimana nanti prosedurnya. Misalnya setelah ketahuan ada yang tinggi, kalian harus segera mengamankan siapapun itu ke tempat yang agak berjauhan dengan orang lain gitu. Nah, misalkan kalian di N6, lantai berapa ya, ruang kuliah berapa. Kalian harus mikir, ini kalau misalkan ada yang seperti ini, berarti agak dijauhkannya kemana? Apakah mungkin ke ruangan yang dekat lift, ya, dekat lift itu, tapi agak memojok, ataukah dekat dengan, ataukah mungkin yang diselasar di jembatan penghubung. Nah, kalian harus punya strategi itu, ya. Kalau ketemu seperti itu, sambil nunggu orang TRC. Jadi memang protapnya adalah pada saat kalian ketemu itu harus hubungi tim TRC dengan handy talkie tadi. Karena kemudian tim TRC akan datang membawa dia ke klinik untuk diperiksa suhu, diperiksa rapid test. Ya. Jadi tugas kalian adalah mengamankan yang sakit ini ke tempat yang lebih terpisah, ya, dan menghubungi TRC. Ya, bagusnya sih ada tempat duduk misalkan ya, karena kadang-kadang kalau tubuh tinggi itu mau lemes, pusing, jadi nggak enak. Ya, ada lagi? Dari Daniel lagi. Dari Daniel lagi ya.
Apabila saat mengecek suhu, lalu ada suhunya tinggi, yang harus dilakukan itu Oh ya, tadi udah. apakah di dekat pos tidak ada Oh. shelternya, Dok? Pos itu pos apa ya? Maksudnya pos tempat kalian bertugas. Nah, itu kan tergantung di mana kalian bertugas, memang nggak mesti ada tempat tunggu. Jadi makanya itu kalau kalian tahu di mana gitu, bisa menyiapkan. Kalau asumsinya shelternya di tempat penunggangan memang nggak mesti semua itu ada. Menjawab nggak nih Danian? Pertanyaan saya, jawaban saya bisa menjawab apa enggak? Oke, ya, makasih. Mau ada lagi nggak? Ya teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi waktu semisal di kampung saya tuh, itu waktu dulu di pos penjagaan, waktu masih kritis itu corona itu pos penjagaannya itu setiap kali tuh rame terus, nggak pernah ada yang bawa masker, terus sering bergombolan, terus hand sanitizer-nya pun saya waktu masuk disemprot itu baunya kayak molto, kayak apa ya? Nah, itu kayaknya Harum tuh gitu. iya, harumnya tuh harum seperti molto kayak gitu. Nah, terus apa ya? Yang termogannya itu juga kayaknya kata orang-orang banyak yang bilang itu emang ada yang KW tah Dok, apa yang gimana? Hand sanitizer juga buatan sendiri gitu. Hah? Jadi gimana ya itu ya? Buatan sendiri. Iya. Hand sanitizer-nya juga. Oh, terus gimana? Jadi maksudnya itu efektif nggak sih kalau semisal Ya, seperti itu? betul. Itu ya sebenarnya kita menghargai dulu ya upaya mereka ya. Nah, tapi upaya-upaya yang kadang-kadang itu seperti itu malah takutnya nggak nyampe manfaatnya. Saya ceritakan tempat saya aja deh. Di tempat saya, di kampung saya itu, penyemprotan rumah dilakukan. Penyemprotan rumah dilakukan pakai apa? Pakainya empon-empon. Jadi saya udah seneng nih gitu. Wah, mau dengan penyemprotan gitu ya. Rumah itu. Diminta di mana Pak? Yang semprot Pak? Oh ini di permukaan gitu ya, di meja disemprot. Kan di lantai bolehlah di lantai gitu. Tetapi begitu saya cium kok baunya kok kayak, kalau kamu bilang kayak molto gitu ya. Ya, Iya. ini malah nggak berbau sama sekali. Saya nanya, loh ini isinya apa sih? Empon-empon katanya. Nah, padahal empon-empon nggak ada efeknya sama sekali gitu. Malah bagusnya empon-empon diminum malah cairan empon-empon itu. Malah mungkin malah bisa lebih bermanfaat. Nah, memang kita pertama harus menghargai dulu upaya mereka, tapi kemudian kalau bisa kita juga membantu, karena ini memang bukan di kampus, tapi kalau kamu bisa membantu, karena gini, kampung itu punya tim COVID. Kebetulan saya masih suka berhubungan dengan tim COVID kampung di Telogo. Telogo mana? Telogo apa ya? Di sini ada kampung Telogo. Itu saya suka berhubungan sama mereka. Nah, mereka ini sekali menerima sekali kalau ada apa-apa, bahkan ada yang nanya apa gitu. Nah, coba cari orang yang seperti itu, pihak seperti itu, tim COVID kampung. Kasih tahu lah gitu. Bahwa kok ini seperti ini ya, kan bagusnya seperti ini gitu. Jadi ikut bisa membantu juga. Tadi siapa Taufik kita tadi. Ya, jadi saya kira kamu udah tahu yang benar seperti apa, walaupun usaha mereka itu baik juga. Tapi coba dekati orang yang tepat, gitu. Tim COVID itu di kampung ada. Pak, kalau di Jogja semua Pak Duku itu jadi tim COVID, tim penanganan COVID. Ya. Nah, dekati itu, yang orang-orang yang tepat itu untuk memberikan masukan gitu. Ya. Jadi semangatnya sudah oke sih. Ya, makasih ya tadi. Oh ya, visit saat penugasan. Nah, itu sebenarnya ini masih
masih apa ya, belum clear gitu ya. Ada apa, penelitian bahwa face shield itu malah justru mementalkan virus gitu. Jadi malah dia nyebar kemana-mana. Tapi untuk kalian sendiri, kalian akan diberikan face shield. Selain masker, pakai face shield. Ya, ya ini jaga-jaga aja sih. Maksudnya jaga-jaga aja sih. Kalau menurut saya, kalau dari tadi panduan itu kan tidak perlu pakai face shield ya. Tapi kalau pakai juga saya kira nggak ada salahnya gitu. Walaupun minimalnya itu cuma pakai masker udah cukup gitu. Masker yang tepat. Tapi pada saat ini nggak apa-apa, karena akan diberikan juga kalau nggak salah kok oleh P3M. Ada lagi? Kalau ada yang nggak jelas dengan jawaban saya, tolong tanya lagi ya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 5 menit. Mas, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau nambahin sedikit, mau tanya sedikit. Saya kan pernah tuh jalan-jalan siang-siang. Waktu itu badan saya itu agak panas, kepala saya juga agak pusing gitu kan. Nah, di situ siang-siang saya mau pergi ke sebuah toko. Nah, di situ juga ada pemeriksaan pakai apa termogan kan. Iya. Di situ saya posisi pusing sama cuaca juga lagi panas banget. Dan Iya. itu saya pegang kepala juga panas banget. Tapi saat dites itu juga suhunya normal gitu tuh. Gimana ya, Dok? Suhunya normal aja. Iya. Oke. Tapi setelah pulang dari toko, waktu balik ke kos nih, apakah kamu mengalami sakit juga nggak terusnya? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Ya, sakit kepala bisa macam-macam, salah satunya bisa dari suhu yang tinggi, ya, sakit kepala itu. Tapi tidak mesti semua yang sakit kepala suhunya akan tinggi. Nah, bisa jadi memang kamu normal pada saat itu, karena asumsinya gini, kalau kamu sakit yang disertai demam, mestinya akan berlanjut gitu loh. Pulang dari luar pun tadi, ke tempat kos akan berlanjut sakitnya. Asumsinya itu. Karena perkembangan sakit biasanya seperti itu. Nah, sehingga kalau kasusmu tadi ini kemungkinan memang kamu cuma sakit kepala biasa aja, tidak disertai peningkatan suhu. Ya. Semoga yang itu ya. Oh iya, karena gini teman-teman. Iya. Tentang penggunaan termogan. Termogan ini efektif kalau setelah beberapa kali dilakukan. Ya, ada masanya, kalau nggak salah berapa ratus kali mungkin caca gitu. Setelah itu dia akan mengalami penurunan dan harus ganti baterai. Nah, ini harus dipahami juga nih. Ya. Dan berdasarkan kemarin saya ketemu dengan orang dari teknik elektro, bagusnya setiap hari ganti baterainya. Nah, ini nanti tolong komunikasikan dengan LP3M atau tim relawan, karena kalian akan dilengkapi sama termogan tadi ya. Ini siapa tanggung jawab dari baterainya. Gitu. Karena sebaiknya, kalau nanti ngeliat load kasusnya ya, harusnya setiap hari ganti. Gitu. Dan yang kedua, pemeriksaan suhu itu dipengaruhi oleh suhu luar. Jadi beberapa kali kita di gate itu menemukan orang yang suhunya tinggi kan nggak boleh masuk. Nah, yang kita lakukan adalah kita minta dia istirahat dulu, ngadem dulu, sekitar 2-3 menit, kemudian dicek ulang. Ya, kalau dia ngeluh, saya barusan aja, dia beberapa kali ngeluhnya gini, dari kasus yang kita temukan itu. Dia supir, atau dia orang yang duduknya di pinggir, di mana dia terpapar terus matahari. Gitu. Tapi memang setelah kita cek ulang turun, jadi ada pengaruh dari luar juga. Oke, face shield bisa dipakai berulang apa nih? Kalau face shield bisa dipakai berulang. Face shield bisa dipakai berulang, tapi jangan lupa sekali lagi bersihkan luar dan dalamnya ya. Nah, pakainya itu cairan pembersihnya itu bukan hand sanitizer. Ini persiapan untuk kuliah offline. Iya, KKN ini dipersiapkan untuk kuliah offline. Ya.
Itu makanya tadi saya bilang kan, kalau ada kasus itu karena memang menanggapi kalau ada kuliah offline. Apakah kita bisa membeli desinfektan tersendiri? Oh, bisa. Yang penting, hand sanitizer itu kalau ada tulisannya dia mengandung alkohol minimal 70%. Ya. Hand sanitizer dimanapun bisa kalian beli, asalkan kita yakin dia tuh mengandung etanol. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Ini saya sebut mereknya aja, nih udah kelihatan. Etanol 70%. Ini. Ya. Asalkan mengandung etanol 70%. Kelihatan nggak? Etanol 70%. Kelihatan? Nggak kelihatan? Buram ya? Iya. Mengandung etanol 70%. Itu boleh, bisa. Ya, dimanapun, Indomaret, Alfamaret, atau dimanapun, asalkan mengandung itu. Ya. Ini seperti punya saya nih, ini 75%. Bisa. Ini satu lagi nih, Taufik. Oh ya, boleh. Akan mati pada suhu berapa, sama akan bertahan berapa lama jika menempel di benda. Tadi yang menempel berapa lama di benda tadi udah ada dalam presentasi saya ya. Kalau di metal bisa sampai 3 hari, 4 hari. Di kayu mungkin turun dikit, di kertas uang kertas belum ada penelitiannya ya. Tapi mestinya sekitar itu sama juga. Jadi makin keras di permukaannya makin lama. Tapi juga dipengaruhi oleh suhu. Ya. Suhunya makin dingin dia makin lama lagi. Suhu matinya sekitar berapa ya? 50 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Karena panasnya itu. Ya. Jadi nggak mungkin kalau kita berjemur di luar itu virus akan mati, nggak mungkin, karena sebelum itu terjadi kita duluan udah dehidrasi duluan. Kitanya duluan yang udah parah. Oke, begitu Mas Sofi. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat ya. Ini waktunya udah cukup kayaknya. Ya, baik teman-teman, karena waktunya kita sudah sampai jam 10, materi Dr. Iman sekian sampai di sini. Nanti dilanjutkan oleh pemateri kedua dari Bapak Dr. Aris. Terima kasih untuk Bapak Dr. Iman atas materinya. Tetap sehat semua ya. Semoga teman-teman KKN ini bisa melaksanakan KKN relawan ini dengan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya ada materi dari Bapak Dr. Aris selaku pengurus LP3M yang akan menyampaikan materi terkait teknis kegiatan KKN relawan COVID-19. Baik, saya pamit dulu, Mas Sofi. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman. Si Isen ini ternyata ikut ini juga.